Okay, let's go. Pemerintah Malaysia menyatakan ketidaksetujuannya atas wacana Indonesia yang ingin memungut pajak di Selat Malaka. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan memberikan respon. Ia menegaskan tidak ada negara yang bisa mengambil keputusan sepihak terkait selat tersebut. Hassan menyebut pengelolaan Selat Malaka melibatkan 4 negara, yaitu Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Thailand. Menurutnya, setiap kebijakan harus melalui kesepakatan bersama, termasuk soal keamanan dan akses pelayaran. Selat Malaka sendiri merupakan jalur vital dunia. Lebih dari 200 kapal melintas setiap hari atau sekitar 90.000 per tahun. Jumlah ini bahkan mencapai 1/4 perdagangan global, 2 kali lipat dibandingkan Selat Hormuz. Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa mengusulkan pajak untuk kapal yang melintas di Selat Malaka. Gagasan ini terinspirasi dari rencana Iran yang ingin menerapkan kebijakan serupa di Selat Hormuz. Purbaya menilai posisi Indonesia sangat strategis, namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Menteri Keuangan Purbaya Yudi membeberkan arahan Presiden. Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa pula kita ucapkan salam ye what's up untuk pakcik makcik di negeri seberang sono. Lama tidak berjumpa. Good to see you guys. Ya, hari ini kita akan membahas apa tadi ya? Ide untuk memberikan pajak di Selat Malaka. Ini terinspirasi oleh Iran di Selat Hormuz. Jadi ide ini dicetuskan oleh Pak Purbaya dan ini menurut saya ide yang brilian, seharusnya dari dulu itu ya. Karena di Selat Malaka itu ada sekitar 90 kapal per hari. Jadi kalau dipajakin $200 aja per kapal kan lumayan itu. Nah, yang akan kita bahas di sini yang menariknya adalah Maldives. Ya. Kenapa negeri ini, Maldives ini justru menjadi negeri yang paling sibuk dan pertama menentang habis ide Pak Purbaya dan mungkin Pak Prabowo juga. Mereka sudah sudah meeting, mungkin memberikan ide, dan itu menurut saya ide yang sangat brilian. Dan yang akan kita bahas itu Malaysia ini, kenapa mereka negara ini yang menjadi atau yang pertama terang-terangan merasa gelisah, marah dan menentang rencana ini. Jadi yang alasan tadi dia ngomong Selat Malaka itu bukan Indonesia saja, ada Singapura katanya. Saya nggak tahu itu Singapura di mana. Maldives dan Thailand, ya, itu Menteri Luar Negeri Maldives sering ngomong. Jadi taruhlah 3 negara itu terlibat selain Indonesia. Yang paling menarik di sini apa? Kenapa kok Maldives ini yang ngotot, ya, yang ngotot sekali. Ini yang saya udah lama nggak ketawa nih masalah Maldives. Ini yang sangat menarik dan pantas dibahas ini, ya. Kenapa kok Maldives saja yang teriak-teriak kayak kebakaran jenggot? Padahal taruhlah dia terlibat, Maldives ada, Thailand ada, kenapa nggak kerjasama aja? Dipajakin aja kapal itu kalau memang punya positive thinking, ya, pemikiran yang positif. Tapi kok dia membantah dengan keras, menyatakan pernyataan secara formal lah, lewat pemerintah mereka, Menteri Luar Negeri mereka. Sudah kita lihat tadi ya, dicuplikan tadi. Dan ini sangat menarik menurut saya, ya. Ini kita bincang-bincang santai. Menurut saya ada 3 hal. Ini membuktikan Maldives ini, ya, itu adalah menganggap Indonesia itu rival sejati mereka. Jadi mereka apapun dalam segala hal, baik itu olahraga, ekonomi dan sebagainya,
mereka nggak ingin melihat Indonesia itu di atas mereka, ya itu sudah pasti. Melihat makin lama saya kok makin melihat jelas bagaimana negeri Malaides ini yang sebenarnya, ya. Jadi mereka itu bukan serumpun, itu sudah pasti. Kalau serumpun ini kita kan saling mendukung. Kalau ada ide yang kira-kira kurang berkenan, kita bisa komunikasi dulu, bukan secara formal terang-terangan di media membantah seperti yang dilakukan Malaides ini. Ya jelas dia Malaides ini menganggap Indonesia adalah rival abadi mereka. Mereka nggak ingin Indonesia itu punya ide, punya apapun yang bisa mengalahkan mereka. Tapi sayangnya ya di kenyataan ya, secara ekonomi saya juga melihat di Indonesia sudah sangat banyak kemajuan. Di kampung-kampung saya itu bukan apa-apa ya, hampir ya mobil itu udah biasa sekali. Anak-anak muda mereka punya motor-motor mahal, mereka main cross sebagai penyaluran hobi di kebun sawit mereka. Jadi secara ekonomi, olahraga jauh Indonesia mengalahkan Malaides. Secara umum kalau olahraga kita lihat aja apa pencapaian di bidang olahraga, mereka nggak pernah belum dapat medali emas. Ya, Malaides ini nggak sekalipun dapat medali emas. Kalau Indonesia cek sendiri, Singapura pun udah dapat medali emas. Negara kecil itu udah ngalahin Malaides. Ya, jadi secara jelas pertama Indonesia itu adalah rival abadi mereka. Terlihat dari kasus ini jelas sekali ya. Terus yang kedua menurut saya iri hati, ada perasaan iri hati, insecure, perasaan ya mereka nggak senang ada ide, apalagi Indonesia betul-betul mau memajaki Selat Melaka tersebut yang menjadi pusat perdagangan dan energi dunia. Jadi mereka iri hati, dan lucunya ini ditanggapi Indonesia selama ini dengan positif. Indonesia ini semua pemerintahan saya melihat sangat menghadapi Malaides ini mereka sangat positif, sangat bersabar. Apapun yang mereka perbuat, contoh mereka bunuh tenaga kerja Indonesia, seperti yang kita tahu, sesalah-salah apapun orang nggak boleh main bunuh seenaknya, harus lewat proses hukum dulu. Sementara selama ini satu dekade ini mungkin udah 200 orang dibunuh oleh Malaides tanpa proses hukum. Sementara pemerintah kita selama itu ya masih menyikapi dengan bijak lah. Dan KBRI, saya udah kesal lama KBRI Malaides ini. Iya, iri hati itu jelas sekali. Jadi kalau yang menentang, kenapa Malaysia nggak menentang, kenapa Thailand nggak menentang duluan? Ya, karena mereka lebih pintar, lebih melihat wacana ini lebih hati-hati, dewasa. Sementara Malaides ini seperti anak kecil. Panas kuping sedikit langsung ngamuk. Anak kecil yang merasa jago. Ya, merasa jago dan gampang diprovokasi. Ya, contohnya dia langsung berdiri menentang seolah-olah negara dia besar sekali, seolah-olah militer dia kuat sekali, sementara di kenyataan militer aja dulu. Kalau terjadi konflik, saya tidak berharap ada perang ya. Kalau terjadi konflik, militer mereka itu nomor 5, nomor 6 di ASEAN, mau lawan Indonesia. Ya, jadi mereka itu nggak kurang koreksi diri menurut saya. Terlalu menganggap dirinya tinggi. Dia ini harus belajar mengoreksi diri, belajar bercermin. Jadi di samping mau lebih baik kita ekspor cermin ke Malaides ini daripada beras ini. Terus yang ketiga menurut saya ini adalah kepedean. Jadi selama ini Indonesia apapun yang mereka perbuat, membunuh tenaga kerja, mencuri sumber daya alam Indonesia sampai sawit-sawit, mereka bisa berkebun di Indonesia secara ilegal, mencuri timah Indonesia sudah biasa, itu kan udah lama. Dan Indonesia masih menanggapinya dengan profesional, tidak brutal seperti Malaides. Dan mereka ini kepedean. Tengok mereka berdiri pertama menentang seolah-olah mereka itu negara adik kuasa seperti Amerika.
Padahal mereka negara kecil yang militernya lemah. Ya itu menurut saya nggak tahu diri aja. Orang ini kepedean menurut saya. Jadi overall, saya pribadi saya sangat mendukung ide ini. Kalau mau jadi negara maju dan kaya memang harus banyak musuh. Ya, nggak bisa kita baik-baik yes terus. Ya jadi negara budak lah kita selamanya. Kalau mau jadi negara maju dan kaya ya gitu, memang harus banyak musuh. Negara-negara seputar ini yang selama ini ambil keuntungan jadi parasit harus dibasmi. Ya jadi musuh akhirnya kan. Harus lebih baik banyak musuh asal rakyat Indonesia makmur dan maju daripada nggak ada musuh tapi jadi sapi peras. Itu menurut saya. Begitu saja video kali ini. Ya, terima kasih buat subscriber saya yang tune in, yang setia, dan see you next time. Okay, bye bye.